Alhamdulillah sehat. Gimana nih habis jalan-jalan olahraga nih kayaknya? Dari situ tadi jalan muter-muter, terus kemudian ada klinik kok kayaknya aku baru lihat gitu loh. Iya, jadi langsung mampir saya ya. mampir. Iya. Tentunya sehat ya. Sehat. Boleh dong, ahli medis juga ditanyakan kesehatan Pasti, karena Pak. sifatnya manusia. Betul. Kalau saya yang benar-benar sehat karena hari ini tuh alhamdulillah sudah jalan kaki mencapai 5 kilo. Luar biasa Sudah ya. berkeringat. Kalau orang-orang mencari keringat, saya membuang keringat. Membuang keringat. Biasanya Bapak juga rutin kan, suntik vitamin kan waktu itu beberapa kali ya. Itu sebagai antisipasi. Itu harus karena walaupun bagaimana tuh kita jaga-jaga kan perlu juga. Gini aja, saya mau nanya aja ya. Gini karena kelihatannya cukup lumayan gede. Tempat parkirnya mobil saya juga itu masih cukup kan? Masih cukup kalau saya bawa mobil, tapi hari ini saya jalan kaki. Iya. Yang saya ingin tahu, iya. penanganan apa saja yang di klinik ini kalau boleh tahu? Penanganannya, klinik kami buka 24 jam ya Pak ya. UGD dan Poliklinik Umum 24 jam. Kemudian ada dokter anak, dokter kandungan, dokter gigi, kemudian ada layanan vaksin dewasa dan anak, juga kami melayani home care. Home care itu yang kita layanan di rumah Pak. Kadang-kadang beberapa home care sendiri apa saja? Home care-nya seperti swab antigen PCR yang memang gak mau ke klinik atau rumah sakit kan, itu bisa cukup di rumah, tim medis kami yang datang. Kemudian imun booster, Bapak kayak misalkan untuk menambah daya tahan tubuh kita bisa injeksi, bisa infus juga di rumah. Itu untuk yang imun boosternya. Tapi kalau misalkan ada keluarga juga yang kurang sehat, ingin dirawat di rumah juga kita bisa. Jadi tim dokter dan perawatnya ke rumah. Itu yang home care ya. Oh ya. Kalau saya ini kalau tanggal tua ini saya punya penyakit loh. Penyakit apa tuh Pak? Kanker. Bisa diobatin di sini kan? Bisa. Kankernya kanker yang mana dulu nih Pak? Yang itu biasa. Kanker kantong kering ya? Kantong kering. Bisa, tapi saya bisa. bisa aja. Artinya ketika kita menderita kanker, kan tadi disebutin pelayanan kesehatan. Iya betul. Nah, kalau orangnya sehat, betul. kantong nggak bakal kering. Ya betul. Karena mau usaha toh? Mau usaha. Nah, jadi artinya model itu harus sehat. Setelah sehat baru bisa mendapatkan hal-hal yang lain. Betul. Kan gitu ya. Oke. Lanjut. Tadi udah lengkap kan yang disebutin? Iya betul. Udah Terus itu ada vaksinasi juga tuh Pak, yang vaksinasi buat umroh. Oh gitu. Namanya meningitis tuh ya. Kan yang ya? mau berangkat umroh atau haji tuh biasanya perlu vaksin. Wah ini tepat nih. Bisa di sini. Kebetulan saya punya kawan-kawan beritanya mau berangkat. Oh berangkat umroh. Kapan Pak rencananya? Bulan November kalau nggak salah. Iya. Jadi kebetulan sekali saya mampir nih. Iya. Jadi, kayaknya belum ada deh. Pada istilahnya menghubungi atau mau kemana, mungkin nanti bisa saya tahu. Boleh. Kalau datang ke sini langsung bisa ya? Langsung bisa datang. Memang mau datang ke rumah lah. Harusnya memang datang ke sini sih Pak. Oh, gitu ya? Ketentuannya harus datang ke klinik. Oh kalau gitu tetap tak ada peraturan betul, ya. Betul. Padahal rumah saya dekat loh ya. Kalau bisa kan bisa ngopi-ngopi. Ya masalahnya kan kita juga kan kalau misalkan di klinik itu dilakukannya nanti ketika ada apa-apa setelah vaksin, kita kan observasi dulu berapa menit, ya? bisa kita tangani gitu kalau ya. ada timbul gejala yang lain. Tapi intinya itu sudah aturan. Sudah aturan ya. Sekalipun rumahnya dekat, tetap dilayani di klinik. Luar biasa. Jangan sekali-kali dulu lah. Nanti giliran saya nggak mau ke rumah, tapi nanti giliran keponakannya datang ke rumah. Ke sini Pak. Ke sini ya, tetap ke sini. Jadi jangan membedakan. Betul. Karena kepentingan keluarga itu sama. Iya. Jadi nanti saya akan sampaikan rekan-rekan bila datang ke sini untuk meningitis. Betul. Nah kembali lagi, kalau berangkatnya November di antara tanggal muda itu, kira-kira meningitisnya sekarang kan masih bulan Agustus ya, tanggal berapa sih kan? 14? Tanggal 13. 13 atau 14 ya? Kira-kira tanggal berapa ya? Gak apa-apa, 2 bulan sebelumnya udah aman kok. Artinya kalau hari ini misalnya saya kabarin, bisa. Terus besok langsung pada geruduk-geruduk sini? Bisa. Yang penting paspornya udah jadi ya. Karena dicetakkan sesuai paspor datanya. Memang apa formulnya? Cetak buku kuning, certified vaksin jadi berdasarkan ICV. dari paspor itu untuk mencipta sertifikat. Sertifikat buku. Yang dinamakan buku kuning itu. Iya, betul. Kuning. Kira cuma ngaji doang pakai buku kuning. Iya. Kitab kuning kan ada di ngaji ya. Betul. Ternyata di vaksin. Ada juga di vaksin. Di vaksin di meningitis ada buku kuning. Betul. Nah, artinya ketika sudah menggunakan dan tercatat buku kuning itu sudah bisa melakukan
perjalanan di perjalanan karena sudah datanya masuk ke Sinkarkas, jadi online Pak datanya. Kami pun menginput data tersebut online, jadi ketika pasien sudah terregister ke sini, register di tempat atau klinik lain itu sudah nggak bisa karena memang datanya sudah online dari kami gitu. Jadi memang didaftarkan namanya, makanya kan nggak boleh salah ya, harus sesuai paspor gitu. Itu kan certified vaksin internasional, jadi itu sudah legal gitu. Ada barcode-nya juga, dan ketika vaksinasi meningitis itu diberikan ke pasien, itu kan ada barcode-nya tuh ya Pak, di vaksin itu ditempelkan juga di bukunya. Jadi jadi bisa di scan gitu ya? Iya, jadi betul-betul valid, sudah diberikan suntiknya gitu kan, vaksinnya juga langsung dicetak, bukunya langsung jadi. Kan sudah bisa itu juga. Nah sekarang permasalahan sekarang kan modernnya zamannya juga enggak, musimnya juga enggak, tapi yang jelas akhir-akhir ini atau 22 tahun ini kan banyak kan suntik vaksin. Permasalahannya terkadang orang itu takut disuntik. Nah kalau ini vaksin yang satu ini meningitis ini ada dampaknya nggak? Oh nggak ada sih Pak sejauh ini. Jadi kalau selama pada saat mau divaksin itu kan pasti ada screening dulu nih dari dokter. Jadi kondisinya apakah sudah vaksin booster sebelumnya atau apa. Gitu. Kalau kondisinya sehat kita suntikan, gejalanya sih minim sih Pak ya, kita bilang nggak, malah nyaris nggak ada. Gitu ya. Aman. Artinya karena saya mewakili dari kan nanti saya akan jelasin. Aku tahu aku disuntik suntik ini beda. Bukan kayak vaksin booster yang habis itu meriang gitu, enggak sih. Supaya mereka memahami dan ini harus dilakukan karena mau perjalanan ke luar Indonesia. Bukanya tiap hari ya? Tiap hari. Untuk yang minggu buka juga. Hari libur? Tanggal buka. Tim kami bergantian ya untuk memberikan pelayanan. Bergantian. Berarti tenaga medis cukup dong? Cukup dong. Sehari berapa? Selama 24 jam? Kurang lebih selama 24 jam ada 10 tenaga medis. Dari berbagai macam tadi? Dari berbagai macam ya, ada analis laboratorium, ada perawat, dokter. Nah, sekarang kan masalahnya gini. Misalnya dokter gigi nih, kan standby dari jam ke jam tadi. Kan tidak ada pasien, pulang ceritanya nih. Dokternya. Pulang, pasien datang. Kira-kira cepat datang nggak kalau ibu? Cepat sih Pak, karena kita memang dokter sih standby sih, kita usahain nggak pulang sih Pak. Nggak pulang. Saya prediksi saya capek di kantor, jenuh pulang aja. Kami memang ada ruang istirahat sendiri buat dokter. Jadi ketika tidak ada pasien, kami sediakan kamar dokter sendiri. Jadi memang istirahat. Nanti kalau ada pasien kita tinggal langsung. Artinya kalau tidak ada pasien bukan pulang ya? Enggak. Istirahat di sini. Istirahat di sini. Gitu. Memang di jam tugasnya memang standby. Kecuali kalau home care ya Pak, misalkan dokter nih yang di poli umum lagi ada pasien darurat minta di home care ke rumah untuk infus dan lain sebagainya, paling jeda waktu menunggu 15 sampai 20 menit. Tapi tetap bisa ada tetap ya. dilayani dulu. Oke. Nah, sekarang kalau tingkat keamanan kan cukup ya. Artinya kita ada security juga 24 jam. 24 jam tempat parkir cukup. Iya, cukup. Luar biasa. Nah, sekarang ini kalau umpamanya di sini ada yang pengen nginep, perawat nginep. Oh iya. Tadi kan bicara kandungan tuh. Iya. Melahirkan di sini bisa nggak? Melahirkan di sini dalam waktu dekat belum bisa. Mungkin 3 bulan 4 bulan ke depan lah, kita ada wacana ke sana memang Pak. Tapi pemeriksaan bisa di sini. Bisa, ya? USG, dokter kandungan. USG nggak bisa di sini. Bisa, ada 4 dimensi juga. 4 dimensi. Lagi promo cuma 250.000. Gitu ya. USG kan biasanya agak cukup lumayan tinggi ya angkanya. Tapi di sini kita memang baru opening, kita pengenalan kepada masyarakat, USG langsung dengan dokter kandungan yang 4 dimensi ya Pak. Dia bisa melihat jenis kelamin, bisa melihat pergerakan bayinya. Itu usia berapa bisa dilihat jenis kelamin? 28 minggu disarankan, 28 minggu ke atas. Itu 7 bulanan lah. 7 bulan, masuk ke 7 bulan. Iya. Jadi kan udah jelas ya kelihatan si janinnya, geraknya, jenis kelaminnya, nafasnya, jantungnya ya. Kalau apa namanya? Misalnya nih ada pengen banget nih, balik lagi lo ya. Balik lagi. Saya pengen pokoknya, padahal saya sehat. Saya pengen pokoknya dokter periksa saya di rumah kan. Boleh ya? Boleh, medical check up ya. Misalkan secara lengkap ya. Secara lengkap saya pengen cek aja, saya nggak ada keluhan sih. Cuma saya pengen tahu nih apakah kolesterol saya baik, apakah gula darah saya normal, seperti itu tensi dan lain sebagainya. Tim kami bisa datang ke rumah gitu Pak, tim analis lab kami beserta dokter nanti dicek semua kebutuhannya. Banyak paket juga yang bisa dipilih. Paket medical check up, bahkan kita bisa ada medical check up buat sekolah, buat yang mau masuk kerja, yang mau masuk kampus tuh ada beberapa paket medical check up, kayak cek darah ya, cek darah rutin. Nanti setelah itu hasilnya dibacakan oleh dokter, jadi
oh kesehatan saya ternyata semuanya normal. Oh ternyata saya harus konsul ke dokter yang A misalnya sesuai dari saran dari dokter yang melakukan medical check up tadi. Kalau misalnya pengen donor darah bisa? Donor darah bisa. Misalnya saya kan biasanya saya di sono di Keramat tuh, Iya. karena kejauhan mungkin di sini saya per 3 bulan harus donor. Iya. Kenapa harus ke sono? Kalau di sini ngomong bisa Iya. misalnya gitu ya, Iya. kita ke sini bisa ya? Bisa. Oh bisa ya. Nah sekali lagi yang terakhir, tadi saya mampir nggak lihat-lihat. Iya tuh. Alamatnya di mana? Alamatnya kita pinggir jalan banget ya Pak, Jalan Kiai Haji Taisir Iya, jalannya nomor ya. 92. 92. Lokasinya tepat banget, gak jauh dari kantor Kecamatan Palmerah. Oh, Nah, gitu. kalau mau arah ke Binus tuh termasuk wilayah Palmerah ya? Wilayah Palmerah Pak. Dekat kecamatan? Dekat Kecamatan Palmerah, Dekat kampus Binus. Kampus Binus. Iya. Oh, jadi gampang lah di Iya. Google gampang dicari. Gampang, ya? gampang. Tinggal cari aja di map Klinik Utama Kemanggisan Medical Center udah keluar. Langsung keluar, yes, Ya, langsung ke sini ya. kalau di situ juga ada beberapa review dari pasien yang sudah visit ke sini, ada pengalaman yang mereka ceritakan di Google reviewnya. Tapi ngomong-ngomong dari tadi ngobrol terus, Iya. kalau saya haus gimana? Oh iya, ada snack corner. Bapak maaf, kami sediakan. Agak lancang dikit Gak lah. apa-apa. Kan serat juga dong. Iya. Jadi kami di sini untuk menambah kenyamanan pasien di ruang tunggu ini kami sediakan fasilitas snack corner ya Pak ya. Oh, gitu. Bisa untuk dewasa dan untuk anak-anak. Jadi ada minum, kemudian ada snack permen atau snack-snack kecil yang bisa dinikmati saat menunggu dokter. Iya. Oh gitu ya. Biar lebih nyaman nunggunya. Selain itu juga kita sediakan ada flyer corner. Di sini ada flyer-flyer dari klinik ataupun promo-promo terkini. Oh, ini ya. informasi. Kita kebetulan lagi promo ulang tahun Indonesia nih. Ya itu nggak bisa dicopot. Tapi memang terpublish di media sosial kami juga ada promo scaling gigi dan lain sebagainya sama kita sediakan. Ini kan udah siang hampir jam 11. Ya. Disediakan nasi padang juga. Oh nasi padang enggak? Nasi padang mampir sendiri. Oh gitu ya. Kirain di sini mau lama-lama ngobrol saya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Jangan terlalu sepaneng ya. Betul, Kita betul. karena salah satu tanda itu menambahkan imun. Oh, iya. Saya mendahului kata-kata dokter ya. Betul, betul. Jadi memang imun itu harus kita yang ciptakan. Iya, iya. Jangan begini Iya, terus. jangan terlalu serius ya Jangan Pak. tegang terus. Jadi kan terkadang ada candanya Iya, betul. supaya kita tidak terlalu. Baik, saya rasa sudah Iya. cukup saya dapat informasi Baik, Bapak. baik mulai pelayanan maupun apa yang dilakukan dan bagaimana perkembangan ke depan. Iya. Yang saya harapkan semuanya maju Amin, amin, dan Pak. betul-betul bisa melaksanakan apa yang dikehendaki masyarakat. Iya betul. Sesuai Khususnya di dengan- bidang kesehatan. Amin. Karena yang paling penting adalah pertama itu bagaimana memanusiakan manusia. Iya. Artinya bagaimana peningkatan kualitas pelayanan kita. Itu yang paling pertama. Yang paling pertama. Obat itu nomor 2. Ya. Karena orang datang itu psikis paling pertama. Ini Betul. menurut ilmu saya ya. Jadi kalau saya datang ke sini Mbak tadi, ada apa? Iya. Mungkin saya akan balik. Betul. Tapi ketika saya datang, ada apa Pak? Bantu apa Pak? Iya. Informasi apa Pak? Betul. Itu tamu akan merasa diwongkan tadi. Iya. Jadi apanya care ya kan? Iya, Sama betul. terbuka. Tapi kalau datang sakit begini aja bawa ke Iya. sini. Wah, nah itu bisa-bisa yang memang sudah kritis tambah kritis lagi. Jadi Iya. betul antara obat dan psikis, psikologi itu Betul. menjadi satu. Dan ketika saya mendadak ini artinya saya sudah rasakan gitu kan. Tadi saya juga sempat pelayanan itu sambil tata susilanya, sopan santunnya itu bagus. Ini yang perlu dipertahankan Betul. dan perlu ditingkatkan lagi. Amin. Karena walaupun bagaimana kita tetap mengatakan pelayanan masyarakat, Iya, ya kan? betul. Sukses selalu. Amin, Bapak. Dan setelah nanti saya minum mungkin kalau air putih ada ya. Ada, Oh, lengkap ya, semua. nanti saya udah minum, langsung saya akan jalan. Boleh, Karena diinformasikan. di hari ini kayaknya juga pengen ada acara lagi. Iya. Ini masih puasa di dalam Iya, makanya belum Pak. saya buka nih keringat-keringat Iya, semua iya, ya. iya. Sukses selalu Amin. dan salam buat pimpinannya Siap. yang saya belum kenal nanti tolong salam kenal lah ya. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Selamat Baru. siang. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.